Ibu Bapak terkasih dalam Kristus, selamat siang. Kalau masuk di tempat ini, tentu Bapak Ibu semua bekerja dengan ada perjanjian. Ada perjanjian antara mungkin pihak kantor dan kemudian pegawai. Romo-romo juga waktu masuk saya sebagai misionaris Hati Kudus masuk harus tanda tangan perjanjian antara pemimpin provinsial dengan saya sebagai anggota. Salah satu contohnya adalah misalnya kalau saya keluar sebagai frater atau nanti sebagai imam, ini baru tahun kedua biasanya mengikatkan diri atau bergaul, mulai ada perjanjian ditandatangan di atas meterai dulu. Nanti berikut harus dikukuhkan oleh notaris bahwa saya tidak boleh atau saya tidak menganggap bahwa perjalanan saya selama frater 9-10 tahun ada, kemudian imam nantinya sebagai semacam karyawan yang harus mendapatkan balas jasa begitu. Jadi bisa jadi ada orang yang akan menghitung berapa lama dia bekerja atau berapa lama dia berada di situ dan kerugiannya kalau misalnya dibandingkan dengan sudah bekerja di luar, atau kerugian waktu pada saat dia ada di biara itu dihitung semua dan diminta ganti rugi. Nah, itu tidak bisa. Salah satu poin ada di situ. Termasuk juga hak dan kewajiban sebenarnya ada persetujuan perjanjian dan kemudian dilakukan secara hukum sipil juga. Nah, balik ke sebuah perjanjian, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah sangat biasa dengan yang namanya perjanjian. Harus dijalankan, harus ditepati, diikuti oleh masing-masing pihak. Dan kalau dilanggar itu berarti ada konsekuensinya, konsekuensi hukum bahkan yang akan mengantar pada mungkin hukuman dan lain sebagainya. Dalam bacaan-bacaan hari ini mengisahkan tentang perjanjian yang serupa. Saya bilang serupa, kadang serupa itu tidak sama. Perjanjian antara Allah dengan manusia, bahwa mengisahkan seseorang yang menolong. Kalau misalnya bacaan ini dibacakan secara lengkap, ini bacaan tadi yang kita pilih itu bacaan singkat saja. Tapi bacaan lengkap mengisahkan bahwa manusia itu ditemukan sejak kecil, sejak masa remaja muda, dan kemudian sampai dia sudah bilanglah subur, sudah bisa membawa berkat atau menikah, bilanglah begitu, punya relasi. Selama masa kehidupannya seseorang atau Allah itu mendapatinya dan menunjukkan belas kasih, menunjukkan kasih sayang, dan juga mengikat perjanjian dengan orang yang ia temui, manusia. Dan kemudian Allah tidak pernah berpaling kecuali pihak manusia yang membelot, yang berdosa, yang keluar dari jalurnya. Allah tetap setia. Dari sebuah perjanjian tentu perlu ada pengertian dan keadilan. Tetapi apa yang kita pelajari di dalam Injil dan bacaan pertama hari ini adalah suatu kesetiaan. Bukan hanya keadilan, tetapi juga ada kesetiaan. Karena kalau keadilan kedua belah pihak bisa diharapkan menjalankan, tapi kalau masing-masing mengutamakan juga kesetiaan, ini sebenarnya seharusnya tidak ada
bilanglah problem di sana. Problem itu terjadi kalau tidak ada kesetiaan salah satu pihak atau kedua pihak. Makanya dalam bacaan-bacaan poin yang menarik sebenarnya yang perlu kita mungkin menjadi inspirasi, jadi semangat bagi kita yang bekerja di sini juga, yang juga punya ikatan-ikatan dalam sebuah perjanjian, setia dengan apa yang disepakati, baik kita harapkan dari pihak manajemen perusahaan, tetapi juga dari kita masing-masing. Karena jika ada kesetiaan dalam menjalankan apa yang kita sepakati, semua akan jalan baik. Dan yang terakhir, pasti ada pengalaman-pengalaman mungkin terbentur dengan masalah, terbentur dengan problem, terbentur dengan salah satu pihak tidak mengalami apa yang namanya setia. Ada setia, ada yang membelot dari kesetiaannya. Tetapi satu sisi juga ada pengampunan. Memang rasa susah gampang kalau berhadapan dengan pekerjaan, terutama juga berhadapan dengan hidup perkawinan yang setiap hari ketemu itu terus, bapak-bapak ketemu ibu yang sama, yang mungkin karena ada ketidaksetiaan dan lain sebagainya. Ada pengalaman itu, problem-problem seperti itu. Tetapi di mana ada juga ketidakadilan, kita dipanggil untuk membangkitkan suatu pengorbanan dan pengampunan. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, 3 hal ini, perjanjian, kemudian kesetiaan, dan kemudian pengampunan, itu yang menjadi 3 kunci dari kesuksesan dan keindahan di dalam hidup. Hidup dapat berjalan terus, hidup dapat mencari lorong-lorong yang baru, dan kemudian akan ada suatu keharmonisan dan kedinamisan. Semoga kita semua pada hari ini disegarkan kembali untuk setia kepada Tuhan yang lebih dahulu setia kepada kita, untuk senantiasa menjaga komitmen kita, tetapi juga mohon ampun dan mengampuni, sehingga ada kebaikan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam setiap aktivitas kita. Semoga Tuhan memberkati kita.